Selamat pagi para jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai ibadah Minggu Advent ketiga kita dengan bangkit berdiri dan membacakan panggilan beribadah. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari kita angkat pujian dari KPPK 91, dengar malak memuji. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan nyanyikan pujian dari KPPK 95 di dalam palungan sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tiada yang lain
kita tunduk kepala, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarlah bunyi firman Tuhan dari Yesaya 57. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur, tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Kita bukan orang fasik, kita orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita datang, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan boleh Tuhan kembali nyatakan bagi kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik. Kau menyelamatkan kami dari lumpur dosa. Dan kami boleh datang pada pagi hari ini untuk menyembah Engkau Allah, Raja di atas segala raja. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami datang menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Karena kami tidak layak menghadap Engkau, kami orang berdosa, kami orang yang patut dimurkai, dan kami orang-orang yang suka menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang mohon ampun atas segala pelanggaran kami. Ya Engkau Allah penuh dengan belas kasihan, mendengar seruan doa kami, dan menyucikan kami dari dosa dan pelanggaran kami ini. Tuhan, hapuskanlah dosa kami dan hapuskanlah pelanggaran kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau mengangkat kami kembali ya Tuhan, untuk terus mengubah hidup kami, membuat kami mendekat menjadi anak-anak-Mu yang semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat boleh makin berdiri bersama, kita mendengar berita anugerah dari Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dari dunia. Syukur kepada Allah. Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian syukur yang diambil dari KPPK 100 Kota Kecil Bethlehem. Kita nyanyikan keempat baitnya. Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyum, bintang di langit jam
kita satu kembali dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah lahir di tengah dunia, menyelamatkan setiap kami, dan kami boleh mempersiapkan akan kedatangan-Mu yang kedua. Dan kami bersyukur kami juga boleh mengingat kembali kelahiran-Mu yang sungguh luar biasa, yang boleh menghapus dosa dan pelanggaran kami. Dan kami di Minggu Advent yang ketiga ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai setiap kami. Kami sebagai anak-anak-Mu yang mau duduk dengar firman-Mu dan membuka hati kami lebar-lebar ya Tuhan. Biarlah terang kebenaran firman Tuhan boleh terpancar masuk dalam hati kami. Kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Kami berdoa, kami serahkan setiap kami yang dengar firman Tuhan dan juga hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Ya, kita bersyukur kita boleh masuk di dalam Minggu Advent yang ketiga. Ya, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita adalah damai abadi, ya, damai abadi. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6. Saya membaca ayat 5, Bapak Ibu bolehkah membaca ayat yang ke-6? Ya, kita akan membaca dua ayat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, berikut adalah kesaksian pelayan Tuhan. Saya akan bacakan buat kita untuk mengawali khotbah saya pada pagi hari ini. Ketika mereka melayani anak-anak Tuhan di Ukraina dalam masa perang lawan Rusia, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu di Kiev, pusat negara Ukraina yang sedang dilanda perang, kami melaju menyusuri jalan-jalan yang sibuk, sirene berbunyi nyaring. Kami mengunjungi rumah sakit anak-anak yang seluruh bangsalnya tinggal puing akibat rudal daripada Rusia. Disclaimer, ini bukan membela satu pihak negara, saudara ya, tetapi saya hanya melihat bagaimana ada anak Tuhan yang melayani di sana. Kami melihat tempat perlindungan bawah tanah yang menjadi ruang belajar darurat bagi anak-anak. Kami berbicara dengan anak-anak yang diselamatkan dari eksploitasi dan penculikan. Kami begitu meneteskan air mata dan sangat sedih hati kami. Namun adegan terakhir di Kiev Desember 2022 barangkali, yang membuat air mata saya yang tidak berhenti mengalir berganti dengan rasa terharu. Kami mendengar sebuah band Kristen Ukraina melantunkan lagu-lagu Natal. Dan kami ikut menyanyi dan kami sangat terharu dan berita Natal nampaknya sangat menggema di dalam hati kami. Tampaknya ini merupakan tindakan pembangkangan yang dilakukan orang-orang yang berbadan tegap ini. Seolah kita merayakan Natal, bahkan perang sekalipun tidak menghapus damai dan sukacita dari Tuhan kami. Kita bersyukur ya bahwa berita Natal yang sangat indah bisa dinyatakan di dalam masa perang seperti itu. Dan tentu berbeda dengan konteks kita pada hari ini. Tetapi maksud saya barangkali kisah
yang barusan kita dengar ini membantu kita merasakan ya sebenarnya apa yang dialami bangsa Israel ketika Yesaya bernubuat pada saat itu sangat berbeda dengan kondisi hari ini. Masa perang, penderitaan, penjajahan, ketidakpastian akan masa depan, tetapi berita firman Tuhan bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera tak berkesudahan di atas tahta Daud. Saudara, orang mendengar pada saat itu persis seperti yang di dalam masa perang tadi. Ya. Seperti apa damai sejahtera yang tidak berkesudahan itu. Jadi kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa damai abadi ini bukan ketidakhadiran masalah. Tetapi damai abadi adalah kehadiran Allah di tengah masalah. Jadi kalau kita merasa damai, tetapi karena tidak hadirnya masalah, semua orang juga bisa merasakan hal yang sama. Orang yang belum percaya juga bisa merasakan hal yang sama. Tetapi ketika dalam masa penderitaan, penjajahan, ketidakpastian, di situ orang merasakan damai, ini baru damai abadi. Ya. Dalam Yohanes 14 ayat 27 jelas dikatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu, dunia juga memberikan damai. Ya, jadi kalau ukurannya adalah hanya sekedar perasaan damai, jangan-jangan kita bisa tertipu dengan damai daripada dunia. Ya, damai yang sesungguhnya itu berasal daripada Tuhan, daripada Roh Kudus yang sungguh nyata di dalam hati kita. Jadi janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa dikatakan ada janganlah gelisah? Ya, karena apa? Karena kondisi di luaran mungkin membuat kita gelisah. Tetapi damai yang sejati itu berasal dari dalam hati. Meskipun di dalam kondisi yang tidak enak, kita bisa tetap damai. Dan damai itu akan terwujud bukan karena kita sendiri. Ada banyak orang yang menerapkan damai karena apa? Karena dia mau bebas daripada orang-orang atau kerumunan orang banyak, tetapi dia pengen sendiri. Ini juga bukan damai yang sejati. Ya, damai yang sejati hadir ketika hati kita berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama. Saudara perhatikan di sini, damai yang sejati itu sifatnya adalah relasional, tetapi damai yang palsu sifatnya adalah individual. Ya, jadi ada banyak orang yang ingin menerapkan damai, tetapi sifatnya adalah individual. Ini bukan damai yang sesungguhnya. Nah, maka kita akan melihat damai yang tadi sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya, saudara. Maka kita bisa memperhatikan di dalam 3 hal ini, ya, di dalam berita Natal yang kita sedang sungguh-sungguh rayakan bersama. Bagaimana kaitannya dengan damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, dan damai dengan sesama. Ya, maka kita akan melihat di poin yang pertama ini, saya beri judul damai dengan Allah, yaitu tentang kisah Sakaria, saudara-saudara. Kisah Sakaria sempat dituliskan seperti ini di bagian akhir episodenya, Lukas 1 ayat 70, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang maha tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, rupanya kisah Sakaria ini juga bicara soal damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, ini nyanyian pujian atau nubuatan Sakaria yang berkenaan dengan ketika dia Yohanes Pembaptis, ya, itu lahir dan kemudian dia bersyukur. Kenapa sangat bersyukur? Karena sebelumnya kita tahu Sakaria itu tidak percaya. Di mana ada malaikat Gabriel yang memberitahu akan pasangan ini Tuhan akan berkati dan akan melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara ingat kisahnya, Lukas pasal yang pertama, ya. Lalu Sakaria itu dia mendapatkan undian berhadiah, dia melayani bait suci dan melayani dalam korban ukupan.
Dan di situ malaikat datang. Ini spektakuler sekali. Saudara bayangkan peristiwa yang sangat spektakuler. Dan ini peristiwa mungkin sekali seumur hidup dia dapat undian berhadiah itu, tetapi dia tidak percaya. Bagaimana mungkin, ya usia kami sudah lanjut, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lalu Zakaria dihukum oleh Tuhan lewat malaikat Gabriel dan menjadi bisu. Ya, bisu bingung dah itu ngomong bagaimana sama Elizabeth. Ya, dia mungkin pakai bahasa isyarat atau bahasa tulisan, minta makan, ya nggak bisa ngomong, saudara ya. Dan juga Elizabeth dalam usia mengandung yang dari 0 sampai 9 bulan. Ya makin lama makin udah usia tua itu tidak mudah untuk mengandung. Nah di sini kita melihat kaitannya dengan damai dengan Allah adalah di mana Zakaria pada saat itu adalah orang yang sangat religius. Sangat religius. Dia sangat taat saudara-saudara. Ya. Di mana ketika saya berhasil taat, barulah saya mendapatkan damai. Ini Zakaria yang dulu. Ini mewakili di mana kalangan religius itu berkata bahwa dengan agama saya berhasil mendapatkan damai. Nah sampai dikatakan di sini bahwa ini contohnya ada Zakaria. Seorang yang sangat taat, bahkan dikatakan di ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sudah bisa bayangkan, ini orang yang sangat taat, sangat saleh. Tetapi ini masa di mana 400 tahun Tuhan berdiam. Nah, saudara bisa bayangkan di mana 400 Tuhan berdiam, tetapi ada sistem religius yang sedang berjalan. Bait suci juga ada dan bait suci di situ tuh dipugar oleh Herodes dengan sangat mewah dan sangat hebat. Oh, Herodes itu raja yang hebat, tetapi dia bukan orang yang diselamatkan Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan ya. Ada orang yang tidak percaya, orang yang sangat jahat, tapi bisa loh membangun bait suci. Wah, ini bayangkan, ini kejahatannya ini sampai sudah masuk ke dalam tingkat religius. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana dosa itu merasuki umat manusia. Bukan mereka yang pergi ke tempat pelacuran, mereka pergi ke tempat dugem, ya, tempat narkoba, pakai narkotik, pencuri, pembunuh. Tetapi di sini digambarkan bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa ini, tingkat kejahatannya masuk ke dalam sistem atau level religiusitas. Nah ini dicontohkan oleh Zakaria. Saking salehnya sampai tidak percaya ada berita atau nubuatan dari malaikat. Padahal dia tentunya menanti-nantikan akan hal itu. Dan kita tahu kisah Abraham Sarah adalah perempuan mandul yang kemudian Tuhan berikan mujizat. Apa salahnya dia bisa percaya dengan perjanjian lama. Nah di sini kita melihat bagaimana kebobrokan agama. Ketika mendapatkan damai sejahtera karena taat. Tetapi kita melihat Injil ketika saya tidak layak, ketika saya tidak mampu mengejar damai dengan kebaikan saya. Di sini saya menerima damai karena kasih Tuhan. Di sini Injil berkata bahwa saya orang yang tidak layak sebaik apapun di situ. Saya hanya bisa bergantung sama Raja Damai itu. Raja Damai memberikan belas kasihan kepada saya. Saya menerima damai sejahtera dari Kristus. Agama adalah damai bagi orang beragama adalah hadiah bagi orang yang berhasil taat. Tetapi Injil berkata damai adalah anugerah bagi orang yang dikasihi Allah. Kita melihat yang kedua, damai berdasarkan versi Gembala, yaitu damai dengan diri. Di sini dikatakan saudara-saudara ketika malaikat mendatangi para gembala. Lukas 2 ayat yang 10 dikatakan lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Takut itu lawannya tidak damai.
Takut itu lawannya damai, sorry. Dan kita tahu waktu malaikat berkata jangan takut, dan kira-kira gembala takut apa? Takut binatang buas biasanya, tetapi kali ini kok bisa dia juga ketakutan. Ya jelas saudara ya, yang namanya ada kuasa supranatural, ada malaikat, ya pasti orang takut ya, takjub, takut, terheran-heran. Tetapi di sini saya melihat takut yang gembala ini adalah semacam ketidaklayakan. Di mana ketika malaikat datang kepada Sakaria ini orang elit, orang saleh. Tetapi gembala itu bukan orang elit, orang saleh, bukan. Tetapi orang yang sangat sederhana, saudara. Gembala identik dengan orang yang status sosialnya rendah, tidak dianggap suci. Suara mereka itu kalau di pengadilan mereka tidak mendapatkan suara yang sah. Ya. Jadi saudara, mereka kurang pendidikan, mereka tinggal di pinggiran, gak mampu beli rumah di kota, tetapi mereka hanya mampu beli rumah di desa. Dan mereka tidak damai dengan dirinya sendiri. Nah di saat seperti ini, suara malaikat datang menghampiri mereka. Nah di sini saudara-saudara, orang yang tidak layak, merasa diri tidak berharga, itu betul-betul kok ke kami. Dan luar biasa saudara-saudara ya, damai bukan datang kepada orang yang suci, tetapi datang kepada orang yang tidak layak. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-14 ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini sorak-sorai malaikat. Malaikat ini berkata bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Ketika hidup memuliakan diri, saudara, baik itu kesuksesan, baik itu kekayaan, keamanan, kenyamanan, jelas tidak ada damai di bumi. Ini damai yang sesungguhnya. Para gembala itu identik dengan orang-orang yang merasa tidak aman, tidak kaya, tidak nyaman, tidak ada damai. Tetapi ketika mereka dibawa melihat kemuliaan Allah, di situ damai turun. Damai di bumi itu adalah respon ketika seorang itu terhubung dengan Raja Damai di surga. Malaikat memperlihatkan sorak-sorai itu kepada para gembala, bahwa hidupmu itu penuh dengan damai ketika engkau melihat ke atas. Saudara-saudara, kita bersyukur ketika kita boleh terus diajak untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Karena memuliakan Tuhan itu adalah suatu keindahan. Memuliakan Tuhan adalah kita menjadikan Kristus Raja Damai. Menjadikan Kristus Raja Damai itu menyerahkan kontrol, reputasi, dan rasa aman kepadanya. Dan ketika kita menyerahkan segalanya itu kepada Kristus, damai itu datang. Tetapi beda dengan damai dari dunia. Bagaimana damai dari dunia itu? Damai dari dunia itu justru makin memperkuat kontrol, menambah reputasi, dan memperkuat rasa aman. Barulah kita mendapatkan damai. Tetapi begitu itu hilang saudara-saudara, apa yang terjadi? Hidup kita rasa berantakan. Hidup kita hancur. Dan ini digambarkan oleh para gembala yang mungkin pada saat itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Memang sudah biasa dengan rasa tidak aman. Memang sudah biasa, saudara. Reputasinya juga hanya menjadi seorang gembala. Beda dengan orang-orang elit pada saat itu. Sehingga ketika mereka diajak melihat ada kemuliaan Allah di maha tinggi, hati langsung melihat. Terbayangkan kalau Herodes dikasih lihat itu juga mungkin dia gak akan melihat, dia ngelihat dirinya sendiri. Saudara. Rasa aman ada di dalam diriku,
reputasi ada di dalam diriku. Kontrol semua, aku pegang, aku punya pengaruh. Mengontrol Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi orang sederhana ini justru dipakai oleh Tuhan. Nah di sini kalau kita perhatikan, saudara, bagaimana manusia yang berkenan kepadanya ini bukan berarti para gembala ini orang saleh, terus tiba-tiba dia betul-betul berkenan sama Tuhan, lalu kemudian Tuhan menyatakan keselamatan atau memberikan anugerah kepada para gembala. Ya, di sini maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang dipilih. Sebab kalau kita terjebak dengan kita melakukan perbuatan supaya Tuhan itu memberikan anugerah, apa bedanya kita dengan agama-agama yang ada di dunia ini. Tetapi ini adalah gambaran di mana Tuhan itu memperkenan mereka. Tuhan memakai para gembala. Tuhan menganugerahkan damai sejahtera kepada para gembala itu. Apakah saudara dan saya betul-betul merajakan Kristus di dalam kehidupan kita? Kesuksesan, kekayaan, keamanan, kenyamanan. Apakah kita serahkan kontrol semua itu kepada Raja di atas segala raja, Raja damai, Prince of Peace, di dalam nubuatan Yesaya tadi, Raja damai yang mengontrol hati kita. Dan kemudian yang ketiga, mari kita lihat damai dengan sesama. Kita lihat dalam kisah Simeon. Mari kita lihat kisah hidup Simeon di dalam Lukas 2 ayat yang ke-29. Dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Kita tahu kisah Simeon, saudara, ya, mana ketika Yesus lahir dibawa bait suci dan kemudian seorang bernama Simeon ini yang sudah sangat lanjut usia, ya, dia menanti-nantikan akan kedatangan Yesus dan kemudian dia menatangnya. Dan kemudian ketika itu dia berkata bahwa udah ngeliat nih, ya, nubuatannya sudah clear jelas, anak ini benar-benar yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nah sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Saya mau rest in peace. Begitu kan? Nah saudara-saudara, ini luar biasa saleh. Bahwa dalam hidupnya dia selalu menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh nubuatan daripada para nabi. Dan ketika genap, wah sangat sukacita sekali. Saya bisa rest in peace. Nah, kita melihat di sini bukan sekedar saya mau pergi dengan tenang, saudara, tetapi apa yang menjadi alasan. Kita lihat ayat selanjutnya, Lukas 2 ayat 30. Dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara, ini perhatikan di sini, terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Kita perlu paham, saudara, konteks orang Yahudi pada saat itu. Ketika mendengar bangsa lain itu bukan suatu yang enak didengar. Orang Yahudi melihat bangsa lain itu bangsa kafir, musuh. Tetapi kita melihat bagaimana seorang Simeon ketika dia berkata bahwa terang keselamatan sudah ada. Ini bukan untuk dirinya sendiri. Betul saudara, dia diselamatkan karena janji daripada Tuhan. Tetapi dia juga melihat bahwa terang itu kau sediakan di hadapan segala bangsa. Artinya apa? Artinya keselamatan itu bukan hanya untuk umat Israel, tetapi juga orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, bahkan musuh-musuhnya bangsa Israel.
kaitan dengan sesama, saudara-saudara. Inilah damai. Ketika yang tadinya musuh, kemudian menjadi sahabat. Saudara, saya nggak bisa bayangkan ada orang yang tadinya begitu benci. Dia melihat sejarah umat Israel dijajah habis-habisan. Dipermalukan. Bait suci pernah dihancurkan. Tetapi hari itu dia penuh dengan belas kasih. Bahwa terang keselamatan ini juga untuk bangsa lain. Untuk musuh bebuyutannya. Untuk orang-orang yang benci dengan keluarga saya. Orang-orang yang pernah menyakiti bahkan menjolimi. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Oleh karena itu, ketika kita menjadikan Kristus Raja Damai, berarti kita seharusnya menjadi pribadi yang meneduhkan, bukan memanaskan. Kita membawa pengampunan kepada orang lain, bukan dendam. Kita membangun jembatan, bukan tembok. Dan itu terpancar di dalam sikap dan perbuatan kita. Di sini kita bersyukur, saudara-saudara, karena seorang Simeon yang bersyukur ini. Dan kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya orang Israel. Dan bahkan ya kalau kita melihat adalah kita orang Israel rohani. Dan Tuhan pakai mereka dan kemudian untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kitalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan saya bersyukur atas anugerah itu dan saya percaya saudara juga bersyukur atas anugerah di mana kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita boleh menerima anugerah kekekalan. Dan apakah kita membawa pengampunan kepada orang lain? Dan bukankah ini yang Kristus lakukan buat kita? Ketika Kristus turun ke tengah dunia, dia lahir. Dan disitulah saudara-saudara ia membawa damai di antara kita dengan Allah. Kristus lahir, hidup untuk mati. Ia rela dikorbankan dan menanggung murka Allah Bapa. Di atas kayu salib itu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang seharusnya kita adalah musuh daripada Allah, tetapi dia rela menjadi jambatan sehingga Kristus menanggung murka Allah. Ia yang tadinya, saudara-saudara, yaitu adalah anak Allah yang sangat dikasihi, tetapi ia rela menanggung murka Bapa. Supaya apa? Supaya engkau dan saya diangkat menjadi anak. Diadopsi menjadi anak-anak Bapa, anak-anak Allah. Dan bukankah ini suatu good news bagi setiap kita? Kita yang tadinya musuh Allah, tetapi kemudian ditebus, diangkat menjadi anak-anaknya. Kita yang dijauhi oleh Tuhan, kemudian kita kembali bisa dipeluk, disayang oleh Tuhan, dan kasih-Nya itu tak berkesudahan bagi setiap kita. Dan apakah kita di antara saudara satu dengan yang lain, kita betul-betul menjadikan Kristus Raja? Apakah kita saling mengasihi di antara saudara seiman? Berarti ketika kita menjadi anak-anak Allah, saudara dan saya itu adalah menjadi satu keluarga.
kau saudaraku, kau saudariku. Kita menjadi keluarga Allah karena Kristus yang dicoret, dibuang jauh-jauh, supaya kita bisa masuk di dalam keluarga Tuhan. Mari kita periksa diri kita sejenak. Kita berefleksi di dalam 3 hal ini, bagian mana yang kita masih belum merasa damai. Mari kita ambil waktu tenang. Bagian yang pertama bicara tentang damai dengan Allah. Bagian kedua bicara tentang damai dengan diri. Bagian ketiga kita bicara dengan damai dengan sesama. Berdoa dalam hati. Minta kekuatan dan damai dari Tuhan. Boleh Tuhan wujudkan bagi setiap kita. Ya Tuhan, kami datang bersyukur karena Engkau Raja Damai. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan damai karena Engkau telah mati dan bangkit bagi setiap kami. Tetapi ada kalanya ketika kami berhadapan dengan dunia ini, berhadapan dengan diri dan sesama. Seringkali damai yang sejati itu tidak muncul di dalam hati kami, tapi justru dari dunia yang muncul. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami ingin kembali memeriksa hati kami ya Tuhan. Apakah relasi kami dengan Tuhan itu yang menjadi permasalahan? Sehingga kami sulit untuk menerima damai. Atau relasi kami dengan diri kami sendiri ya Tuhan. Di mana kami ada banyak keegoisan, kenyamanan yang kami harapkan, rasa aman semua berkaitan dengan diri kami. Dan di situ kami sadar ini bukan damai yang sesungguhnya. Dan apakah ketika kami berelasi dengan sesama kami, itulah yang kami harapkan untuk bisa menjadi sumber kedamaian. Seringkali orang-orang terdekat kami itulah yang menyakiti kami. Tetapi kami sadar bahwa damai yang sesungguhnya adalah ketika kami mengampuni mereka, mengasihi mereka. Dan disitulah kami menjadikan Kristus Raja Damai di dalam hati kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang kembali menguatkan kami. Dan kiranya terus mampukan kami untuk kami mendekat dengan sumber damai yang sejati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berespon, kita menaikkan pujian, mari kita merajakan Kristus, Raja Damai yang abadi itu. Mari kita naikkan dari lembar pujian, lembar liturgi kita, saudara. KRI nomor 4, Rajakanlah Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
Dengan tetap berdiri, mari kita bersatu dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita kembali masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah Raja Damai boleh masuk di dalam hati kami. Dan kami boleh diingatkan untuk terus perajakan Engkau ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, memampukan kami untuk menjadikan Engkau Raja di atas segala raja, yang memberikan kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berdoa agar setiap pergumulan kami boleh mengarahkan hati kami tetap kepada Tuhan. Sehingga iman kami boleh bertumbuh. Bukan sekedar kami memohon agar persoalan hidup kami selesai Tuhan. Kami berdoa dan kami tetap meyakini Kau Allah yang mampu melakukan mujizat. Kau mampu yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kami. Tetapi pada hari ini kami mau belajar apa yang menjadi keinginan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Itulah yang terpenting di dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa untuk mereka yang lemah tubuh, sakit penyakit, Tuhan izinkan hadir. Tentu saja ini adalah suatu hal yang membuat jemaat Tuhan merasa tidak nyaman. Tapi kami belajar satu hal di mana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Oleh sakit penyakit nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian untuk menanggung semua ini. Dan hamba juga berdoa, tetap Tuhan berbelas kasih, memberikan mujizat, memberikan kesembuhan. Tetapi ya Tuhan, bangunkan juga iman mereka untuk semakin bertumbuh, untuk semakin bisa memuliakan Tuhan di dalam segala kondisi dan keadaan. Berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, di dalam segala kelemahan tubuh Tuhan, nyatakan kuasa, nyatakan damai sejahtera-Mu, sehingga mereka boleh tetap mendekat kepada Tuhan. Di dalam pergumulan daripada pekerjaan, kami berdoa, Tuhan juga memberikan mereka kedamaian. Sehingga mereka boleh tenang mengambil keputusan, dan keputusan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka juga boleh menjadi berkat, karena terang itu sudah menyinari bangsa-bangsa. Bila orang-orang percaya, dan secara khusus jemaat Tuhan, Gereja Petra Indonesia boleh memancarkan terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar damai juga muncul di tengah keluarga Kristen dan di tengah keluarga jemaat Petra Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, permasalahan rumah tangga, suami dan istri yang mungkin tidak cocok ataupun membuat konflik satu dengan yang lain, kiranya damai Tuhan boleh mengalir dan mempersatukan mereka kembali. Orang tua dan anak, kiranya ada damai yang kekal Tuhan nyatakan juga buat mereka.
Kami berdoa, Tuhan nyatakanlah damai di tengah keluarga. Dan biarlah setiap keluarga boleh terus memuliakan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah, Raja damai, yang boleh memberikan damai bagi setiap kami. Dan Kau juga Allah yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri kembali dan menyanyikan pujian pengutusan dari KPPK 88 untuk mengakhiri ibadah kita. Dunia gemar dan soraklah. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Doksologi. Jemaat terkasih, bukalah hatimu lebar-lebar dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dan pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan, kuasa dan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh.
Ibadah selesai, Tuhan memberkati.